Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Leni Wahyuni dengan NIM 20030200034. Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Geometri dan Bangun Ruang, dosen pembimbing asisten Prof. Reski Ramadona SPD MPD. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas soal-soal tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Baiklah, soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas dan volumenya. Di sini ada sebuah tabung yang dibagi dua. Hitung luas dan volume. Jadi ini tabungnya padat ya, nggak ada yang bolong. Untuk menghitung luas dan volume lebih mudah kita mengerjakan volumenya terlebih dulu. Rumus volume adalah Pi dikali R kuadrat dikali H. Nah, karena tabungnya setengah, rumusnya menjadi setengah dikali Pi dikali R kuadrat dikali H sama dengan setengah dikali Pi, R-nya 5 kuadrat dan H-nya 25. Jadi 25 dikali 25 itu 625 per 2 dikali Pi. Jadi di sini kita punya 312,5 Pi cm kubik. Selanjutnya kita pindah ke luas. Sebelumnya kita identifikasi dulu apa saja yang ada di gambar tersebut. Nah, yang pertama kita lihat di atas. Di tutupnya ada luas setengah lingkaran. Kita cek dulu ada nggak sih setengah lingkaran yang lain yang mirip. Ternyata ada di bagian bawah. Jadi kita punya satu luas lingkaran. Rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat, yaitu Pi dikali 5 kuadrat, hasilnya adalah 25 Pi cm persegi. Yang kedua, kita punya bagian kuning. Ini berarti kita punya luas persegi panjang. Rumusnya adalah P dikali L atau 10 dikali 25. Hasilnya adalah 250 cm persegi. Yang ketiga itu adalah bagian lengkung yang menyelimuti tabung tersebut. Itu berarti luas dari setengah selimut. Rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali H, tapi dikalikan dengan setengah karena ini adalah setengah selimut. Maka kita punya Pi dikali R-nya 5 dan H-nya 25, jadi hasilnya 625 Pi cm persegi. Maka kalau kita jumlahkan total luas setengah tabung ini 650 Pi ditambah 250 cm persegi. Lalu Pi-nya kita kalikan 3,14, jadi 650 dikali 3,14 ditambah 250 yaitu 2041 ditambah 250 hasilnya 2291 cm persegi. Sekarang kita coba soal yang kedua. Nah, ini gambarnya sedikit berbeda lagi. Ada dua buah setengah tabung. Kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Di sini jelas ya, kita mempunyai dua buah tabung yang kecil dan dua buah tabung yang besar. Volume tabung kecil cuma setengah, maka setengah dikali rumus lingkaran. Pi dikali R kuadrat dikali H. Maka kita punya setengah dikali Pi dikali R kuadrat kecil adalah 10, jadi 10 kuadrat dikali H-nya 15, maka hasilnya 750 Pi. Untuk volume tabung besar sama dengan setengah dikali Pi dikali R kuadrat, R-nya besar, dikali H sama dengan setengah,
dikali pi dikali R-nya, berarti kalau kecil 10 ditambah 5, maka R besar itu 15 cm. 15 kuadrat dikali 15 hasilnya adalah 1687,5. Lalu kalau kita jumlahkan, kita akan dapat total luas yaitu 2437,5 pi cm persegi. Sekarang kita hitung luasnya. Ini ada beberapa komponen yang harus bisa kita identifikasi. Kita coba lihat dulu lingkaran-lingkarannya. Di gambar ada tabung kecil, maka setengah lingkaran kecil, dan kalau kita lihat di bagian belakangnya juga ada setengah lingkaran. Maka yang pertama kita punya luas lingkaran kecil, rumusnya adalah pi dikali R kuadrat. Jadi pi dikali R kecilnya ada 10 dikali 10 kuadrat, hasilnya itu adalah 100 pi cm persegi. Selanjutnya kita juga punya setengah lingkaran besar, dan di belakangnya ada juga setengah lingkaran besar. Jadi kita punya satu lingkaran yang besar, maka kita punya pi dikali R kuadrat atau pi R besarnya tadi 15 dikali 15 dikuadratkan. Ini hasilnya kita punya 225 pi cm persegi. Selanjutnya kita punya dua persegi panjang di kanan dan di kiri, berarti 2 dikali P dikali L, atau 2 dikali 5 panjangnya dan 15 lebarnya, berarti 150 cm persegi. Dan yang terakhir yang perlu kita amati, kita punya luas selimut kecil dan luas selimut besar. Jadi kita punya setengah luas selimut kecil, maka setengah dikali 2 dikali pi dikali R dikali H. Maka kita punya pi dikali R nya 10 dan H nya 15, berarti kita punya 150 pi cm persegi. Kemudian untuk setengah luas selimut besar, ini berarti setengah dikali 2 dikali pi dikali R besar dikali H. Maka kita punya pi dikali R besarnya 15 dan H-nya 15. Maka di sini kita punya 225 pi cm persegi. Lalu kita jumlahkan berapa sih total luasnya? Berarti 700 pi ditambah 150 cm persegi. Lalu kita ubah pi-nya menjadi 3,14, berarti kita punya 700 dikali 3,14 ditambah 150, hasilnya adalah 2196 ditambah 150 sama dengan 2348 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Luas sebuah tabung adalah 226,08 cm persegi. Jika jari-jarinya adalah 4 cm, berapakah volumenya? Jadi yang ditanyakan adalah volumenya. Rumus volume adalah pi dikali R kuadrat dikali H. Tapi kita cuma punya R-nya, tidak punya H-nya. Jadi kita akan mencari dulu H-nya. Yang diketahui adalah luasnya, itu sama dengan 2pi dikali R kuadrat ditambah 2pi dikali R dikali H. Kita punya luasnya yaitu 226,08 sama dengan 2 dikali pi dikali R kuadrat ditambah R dikali H. Ini 226,08 kalau dilihat bisa dipakai 3,14. 2 dikali 3,14 dikali dengan R-nya itu 4 kuadrat ditambah 4 dikali H. Maka di sini kita punya 226,08 sama dengan 6,28 dikali 16 ditambah 4H. Maka kita punya 226,08 dibagi 6,28 sama dengan
16 ditambah 4H. Berarti di sini kita punya hasilnya 36 sama dengan 16 ditambah 4H. Kemudian 36 kurang 16 sama dengan 4H. 20 sama dengan 4H, maka H-nya adalah 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5 cm. Lalu kita bisa menghitung volumenya, di mana Pi-nya itu kita pakai 3,14 dikali R kuadratnya itu berarti 4 kuadrat, dikalikan dengan H-nya itu berarti 5, maka kita punya 3,14 dikali 16 dikali 5 sama dengan 3,14 dikali 80, atau 31,4 dikali 8, maka hasilnya adalah 251,2 cm kubik. Kemudian kita coba yang soal nomor 4. Di sini kita punya karton berbentuk persegi panjang dan panjangnya 44 cm dan lebar 15,7 cm. Akan dibuat suatu tabung. Tentukan volumenya. Ada dua kemungkinan. Kenapa sih ada dua buah kemungkinan? Karena kemungkinan yang pertama, kita punya sebuah karton, lebarnya adalah 44 dan panjangnya adalah 15,7. Dia akan digulung di sisi yang 44, artinya 44 cm ini akan menjadi keliling alas tabung, sedangkan 15,7 ini akan menjadi tinggi atau H-nya tabung. Lalu kemungkinan yang kedua itu kebalik, yaitu persegi panjangnya jadi tegak, dan 15,7 yang akan menjadi keliling alas tabung dan 44 menjadi tinggi atau H-nya tabung. Nah, untuk menghitung volume kita coba dulu yang A. Rumus volume adalah Pi dikali R kuadrat dikali H. H-nya sudah ada tapi kita tidak tahu R-nya, maka kita akan mencari menggunakan keliling luas tabung. Keliling luas tabung itu adalah sebuah lingkaran, di mana keliling sebuah lingkaran itu adalah 2 dikali Pi dikali R. Maka di sini kita punya 44 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R. 22 dan 44 boleh dicoret. Maka kita punya 2 sama dengan 2 per 7 dikali R. 2-nya sama lagi boleh dicoret. Maka ini 1 sama dengan R per 7, maka R-nya adalah 7 cm. Artinya R-nya bisa kita masukkan ke rumus volume, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali H sama dengan Pi dikali 7 kuadrat, H-nya 15,7. Kalau kita hitung Pi-nya, kita punya 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 dikali 15,7. Jadi kita punya 154 dikali 15,7. Hasilnya adalah 2464,9 cm persegi. Untuk kemungkinan kedua, maka Pi dikali R kuadrat dikali H. Yang kita nggak punya adalah R-nya. Jadi kita cari dengan cara yang sama, yaitu keliling alas tabung. Rumus lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. Ini berarti lebih menyenangkan kita pakai 3,14. Maka 15,7 sama dengan 6,28 R. Maka nilai dari R-nya adalah 15,7 sama dengan 6,28, maka hasilnya 2,5 cm. Lanjut, berarti volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali H sama dengan Pi dikali 2,5 kuadrat dikali 44, berarti Pi dikali 6,25 dikali 44. Hasil akhirnya itu adalah 275 cm kubik. Sekarang kita cari soal terakhir. Sebuah bak air berbentuk tabung mampu menampung air sebanyak 392,5 liter air.
Jika tinggi bak adalah 50 cm, berapa sih luas permukaannya? Jadi di sini yang dikasih tahu itu adalah volumenya, yaitu 392,5 liter atau 392,5 dm kubik. Di sini untuk tingginya atau H-nya itu adalah 50 cm atau 5 desimeter. Kita ditanya luas permukaan ya. Di soal seperti ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena di sini kita punya bak air. Artinya apa? Kalau bak air tentunya tidak ada tutupnya karena supaya kita bisa pakai untuk mandi. Maka untuk luas permukaannya bukan 2 tapi pi dikali r kuadrat ditambah 2 pi dikali r dikali h. Di sini yang kita punya baru h-nya. Kita butuh mencari r-nya dari volumenya. Kita tahu kalau rumus dari volume itu adalah pi dikali r kuadrat dikali h. Kita punya 392,5 sama dengan pi dikali r kuadrat, h-nya 5. Ini semua bisa kita bagi 5 supaya 5-nya hilang. Berarti 392,5 dibagi 5 itu adalah 78,5 sama dengan 3,14 dikali r kuadrat. Kemudian r kuadrat sama dengan 78,5 bagi 3,14. R kuadrat sama dengan, ini hasilnya adalah 25, maka nilai R adalah akar 25 sama dengan 5. Nah, kalau sudah dapat R-nya, maka kita kembali lagi mencari luas, yaitu pi dikali R kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali R dikali H. Nah, maka pi dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali 5 dikali 5. Di sini kita punya 25 pi ditambah 50 pi. Maka totalnya kita punya 75 pi desimeter kuadrat. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.